Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Gazi Febriansyah dengan NIM 2312331 Prodi Fisika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan melaporkan hasil laporan kemajuan magang saya dengan judul Pengolahan dan Evaluasi Data Observasi Meteorologi sebagai pendukung kualitas perakiraan cuaca wilayah Bandung dan sekitarnya. Nah, yang pertama itu adalah bagian latar belakang, yang dimana isi latar belakangnya itu adalah akurasi perakiraan cuaca sangat dipengaruhi oleh kualitas data observasi yang digunakan sebagai dasar analisis atmosfer. Di wilayah tropis seperti Indonesia, dinamika atmosfer sangat kompleks karena dipengaruhi oleh konveksi kuat, interaksi laut, dan darat, serta kondisi topografi yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan data observasi untuk meningkatkan kualitas layanan informasi cuaca. Nah, di wilayah tropis seperti Indonesia ini, dinamika atmosfer sangat kompleks ya. Nah, oleh karena itu, pengolahan data, observasi yang baik, serta evaluasi perakiraan secara rutin sangat penting untuk meningkatkan kualitas perakiraan cuaca operasional. Nah, ada rumusannya masalah juga. Yang pertama itulah bagaimana proses pengolahan dan quality control data observasi meteorologi di Stasiun Meteorologi Kelas 1 Bandung. Yang kedua itu adalah bagaimana prosedur digitasi data cuaca manual agar sesuai dengan standar pengolahan data meteorologi. Dan yang ketiga itu adalah bagaimana tingkat kesesuaian antara data observasi aktual dan perakiraan cuaca harian yang dikeluarkan oleh stasiun. Nah, yang keempat itu adalah parameter meteorologi apa yang paling sering menunjukkan deviasi antara perakiraan dan kondisi aktual. Nah, tujuan dari kegiatan magang itu adalah yang pertama, mempelajari proses pengolahan dan quality control data observasi meteorologi di stasiun BMKG kelas 1 Bandung. Melaksanakan digitasi data cuaca manual ke dalam format digital, melakukan evaluasi kesesuaian antara data observasi dan perakiraan cuaca harian menggunakan metode statistik, mengidentifikasi pola kesalahan perakiraan pada parameter suhu, kelembapan, dan curah hujan. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas perakiraan cuaca di tingkat stasiun. Nah, ada batasan masalahnya juga. Yang pertama itu adalah data yang digunakan hanya berasal dari observasi permukaan, yaitu dari Automatic Weather Station atau AWS, dan pengamatan manual. Yang kedua itu adalah proses quality control terbatas pada pemeriksaan kelengkapan data tentang nilai dan identifikasi anomali sederhana. Dan yang ketiga itulah digitasi data hanya dilakukan pada arsip manual tertentu selama periode magang. Nah, yang terakhir itu adalah evaluasi perakiraan hanya dilakukan pada parameter suhu, udara, kelembapan, relatif, dan curah hujan. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Cemara, di Stasiun BMKG Geofisika kelas 1 Bandung. Nah, selanjutnya itu adalah tahapan kegiatannya. Tahapan kegiatan yang dilakukan itu dimulai dari pengolahan data observasi harian untuk memastikan kelengkapan dan konsistensi data. Terus selanjutnya dilakukan quality control untuk mengidentifikasi kesalahan atau anomali data. Setelah itu dilakukan digitasi data cuaca manual dari arsip logbook dalam format digital. Tahap terakhir adalah evaluasi perakiraan cuaca dengan membandingkan data observasi aktual dan perakiraan harian. Yang dimana tahapan kegiatan magang dalam penelitian ini meliputi beberapa proses utama, yaitu pengolahan data observasi, quality control data, digitasi digitasi data cuaca manual, dan evaluasi dan verifikasi perakiraan cuaca. Di setiap tahapan dilakukan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku di BMKG. Nah, metode yang dilakukan yaitu adalah evaluasi perakiraan cuaca dilakukan dengan membandingkan data observasi dengan perakiraan harian yang dikeluarkan oleh stasiun. Parameter yang dianalisis meliputi suhu udara, kelembapan relatif, dan curah hujan. Nah, metode yang digunakan itu adalah pendekatan statistik sederhana seperti bias error eh, untuk melihat deviasi antara nilai perakiraan dan nilai observasi aktual. Nah, ini adalah hasil analisis angin, yang dimana hasil analisis pola angin permukaan menunjukkan bahwa permukaan menunjukkan
sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh dari arah barat hingga barat laut. Nah, kondisi ini menunjukkan yang membawa massa udara lembab dari laut menuju daratan Indonesia. Transportasi uap air ini menjadi faktor penting dalam mendukung pembentukan awan konvektif yang berpotensi untuk menghasilkan hujan. Nah, yang dimana pada peta distribusi angin ini, permukaan terlihat bahwa sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin arah barat hingga barat laut yang menunjukkan pengaruh monsun barat. Nah, kondisi tersebut meningkatkan terjadinya untuk menghasilkan hujan. Oke, selanjutnya itu adalah ini untuk data pengamatan yang saya ambil pada tanggal 2 April untuk membuat peta perakiraan cuaca secara 3 hari ke depan. Nah, inilah hasil tekanan dan curah hujan di mana distribusi tekanan permukaan menunjukkan adanya beberapa wilayah dengan tekanan rendah sekitar 1007 hingga 1008 HPA. Nah, tekanan rendah ini menyebabkan konvergensi massa udara yang memicu pergerakan udara ke atas. Proses ini merupakan salah satu mekanisme utama dalam pembentukan awan hujan dan meningkatkan potensi terjadinya presipitasi. Nah, ini untuk hasil kelembapan relatif atau relative humidity. Distribusi kelembapan relatif pada lapisan 700 HPA menunjukkan nilai lebih dari 70% di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi ini menunjukkan atmosfer yang cukup lembab sehingga mendukung proses kondensasi dengan pertumbuhan awan secara vertikal. Kelembapan yang tinggi ini memperkuat kemungkinan terbentuknya hujan terutama jika didukung oleh konvergensi angin. Nah, untuk pembahasannya itu adalah secara umum, kondisi atmosfer dalam periode pengamatan menunjukkan adanya interaksi antara parameter dinamika dan termodinamika atmosfer pola angin yang membawa massa udara lembab, keberadaan tekanan rendah, serta kelembapan tinggi di lapisan menengah atmosfer secara bersama-sama mendukung pembentukan awan konvektif dan meningkatkan peluang terjadinya hujan. Nah, kesimpulannya itu adalah untuk hasil analisis sementara, pengolahan dan kualitas kontrol data observasi telah berjalan dengan baik. Proses digitasi data membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan data meteorologi. Evaluasi perakiraan cuaca menunjukkan pentingnya analisis multiparameter atmosfer untuk meningkatkan akurasi perakiraan interaksi antara antara angin, tekanan, dan kelembapan menjadi faktor utama dalam pembentukan cuaca signifikan. Nah, sebelumnya di sini saya akan menunjukkan hasil peta perakiraan saya selama untuk 3 hari ke depan. Ini adalah salah satu bentuk peta perakiraan cuaca dari tanggal 3 April yang saya buat untuk area Bandung dan sekitarnya. Ini untuk dari jam 00 hingga 12 UTC untuk satuan waktunya. Ini dari 15 hingga 21 UTC. Nah, ini untuk tanggal 4-nya. Oke, sudah. Dan ini untuk tanggal 5. Oke. Ini untuk peta perkiraan cuacanya ya. Nah, mungkin dari saya segitu saja. Mohon maaf. Terus ya. Mungkin dari saya segitu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.